berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas oleh calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Bapak Ahmad Yusuf SPDSD akan segera kita mulai. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua adalah pemaparan materi tentang diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Kepada Bapak narasumber yaitu Bapak Ahmad Yusuf SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berkat izin Allah SWT kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas, di mana di sini adalah tugas terakhir pada modul 1.4, di mana di sini saya akan memaparkan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak lupa, marilah kita mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Baiklah, saya mulai saja paparan diseminasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Yang pertama, tujuan penerapan budaya positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Lalu konsep budaya positif: 1. Penerapan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Lalu selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Di sini dituangkan dalam kurikulum Merdeka profil pelajar Pancasila. Lalu selanjutnya untuk disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan
untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik ekstrinsik. Nah, lalu di sini kata disiplin positif, kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Lalu disiplin positif ada di sini identitas gagal hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, lalu mendorong menyalahkan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan dibuat oleh guru mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Misalnya kalau kita membuat peraturan atau kesepakatan, identitas sukses konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, mendorong kepatuhan. Anak belajar taat peraturan dibuat oleh guru dan murid mencoba mengontrol murid dengan penguatan positif. Lalu identitas sukses atau restitusi, murid belajar bertanggung jawab dan perilakunya, mendorong disiplin positif. Anak belajar memecahkan masalah dibuat oleh murid. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dalam identitas sukses restitusi ini kita dalam bimbingan kepada murid tidak langsung menyalahkan murid, tetapi melalui pendekatan positif. Akhirnya murid supaya menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lalu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dari Diane Gosen menyatakan dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, atau karangan Kelsum Gusen 1996. Berikut ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan,
tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, di mana restitusi ini kita sebagai guru bukan untuk cari kesalahan murid, tetapi untuk memperbaiki dirinya untuk berperilaku yang lebih baik lagi. Lalu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar ini ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, 2 cinta dan kasih sayang, love and belonging, 3 kebebasan atau freedom, 4 kesenangan atau fun, 5 kekuatan atau power. Di sini menurut kebutuhan dasar kita harus memiliki 5 kebutuhan dasar di sini. Lalu posisi kontrol restitusi ada 5 kontrol. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, maksudnya merasa disalahkan. Nah, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, misalnya saya akan apa, menempeleng, menampar. Itu sebagai penghukum tadi. Lalu sebagai orang merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu guru. Lalu hasilnya anak itu nanti sebagai pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ini hasilnya bila kita sebagai penghukum. Lalu kalau pembuat orang berasa bersalah, hasilnya di sini menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Biasanya anak tidak jujur kalau ditanya. Ada yang melanggar peraturan, biasanya ada yang menyembunyikan dan berbohong. Walau kita sudah bimbing, tetap dia tidak mau apa yang mereka lakukan yang sebenarnya, tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Kalau di sini sebagai perilaku kontrol positif, ada positifnya. Kalau tadi hukumannya, kalau kita melakukan yang positif, kita nih sebagai guru berbuat sebagai temannya dulu. Posisinya membuat alasan untuk murid-muridnya. Kemudian lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Lalu hasilnya ketergantungan. Kalau kita sebagai teman, mungkin di sini ketergantungannya bila murid misalnya ada yang tertinggal pulpen atau kena bapak injami misalnya, atau bapak beri, jadi murid ketergantungan kena misalnya kena bapak, jadi kita memberi bila aku tertinggal pulpen misalnya. Kalau kita sebagai teman dengan murid, kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, lalu apa peraturannya, apa konsekuensinya, sanksi-sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, menyesuaikan bila diawasi. Tapi di sini juga sebagai pemantau nih, murid cuma patuh apabila kita awasi. Bila kita datang hajaran naik, maksudnya bila ribut patuh, kita kena berguling pulang. Lalu sebagai kontrol diri atau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamulah
kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Di sini menguatkan watak atau karakter anak. Jadi dari 5 kontrol di sini, ternyata posisi manajer kita sebagai guru yang paling baik. Kita sebagai guru boleh memanage murid-murid kita berperilaku yang lebih baik dan dapat menguatkan watak dan karakternya. Kita lanjut lagi. Kemudian di sini murid berkata, saya tidak peduli makan saya, lalu mengulangi kesalahan berulang-ulang, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di sini sebagai guru penghukum tadi, jadi mungkin murid ini bisa berkata kepada kita di belakang, tuh bapak ibu tuh misalnya penyarikan atau apaan, tapi menguyak kan sama kawannya waniknya. Karena kalau kita sebagai penghukum, kalau kita sebagai manajer tadi, saya pikir bapak ibu teman saya ini sebagai teman tadi. Lalu cara ada beberapa alasan atau kalimat-kalimat yang membimbing anak melalui segitiga restitusi. Di sini yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di situ pertanyaan-pertanyaan kunci kalau kita menghadapi anak yang bermasalah. Kita pakai kata-kata itu. Maksudnya jangan langsung menyalahkan murid, tetapi kita giring atau kita bimbing dulu dengan kata-kata pertanyaan kunci ini. Di sini simbolnya dari segitiga restitusi ini, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya kita mengarahkan murid untuk berperilaku ke yang lebih baik supaya tidak mengulangi perbuatan atau kesalahannya lagi. Lalu segitiga restitusi adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lalu proses dari 3 langkah segitiga restitusi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi. Nah, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dan terima kasih atas kesempatan bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas? Ya, begitu Bapak. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya tentang usaha tersebut tadi, dipersilakan.